Kalau saya lihat kasus Vina ini memang menurut saya sih ada yang aneh ya. Anehnya begini, bukan hanya dari kasusnya yang baru terungkap sekarang, tapi cara pengungkapannya yang sedikit demi sedikit baru dikeluarkan. Ini menurut saya agak ada seperti digoreng gitu. Ya, kalau kita makanya kalau kita lihat di detail CCTV-nya, potongan-potongan ya gitu. Artinya belum CCTV secara utuh ya. Yang ada itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya. Terus ada sosok wanita yang disebut-sebut dalam CCTV itu berganti celana gitu ya gitu. Jadi ada saksi yang melihat sebelumnya dia ada di sana, bukan Vinanya ya, tapi sosok lain. Ya saya nggak usah sebutin dulu namanya siapa. Ya yang kemudian ternyata dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. Atau kemudian kelihatan juga dalam CCTV itu atau dalam potongan yang saya lihat itu ada yang memegang balok panjang gitu ya, gitu balok ya, bukan golok, balok panjang, ada semacam kayu panjang. Nah dari sini kan sebenarnya clear banget gitu, bisa kelihatan siapa-siapa yang ada. Dan menurut saya polisi sekali lagi tidak sulit untuk kemudian mengenali siapa-siapa pelaku di dalamnya, sehingga apa? Tidak seperti sekarang polisi disudutkan dengan misalnya tadinya ada 3 DPO, kok tahu-tahu sekarang hanya tinggal 1 kemudian yang menjadi tersangka yang baru gitu. Kenapa tidak 3? Nah dari sini bisa menjawab. Jadi menurut saya menghimbau dengan sangat ya agar kasus ini segera dibuka. Dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Khusus soal CCTV-nya, menurut saya catatannya adalah 1, ya kalau memang ada CCTV, buka sejelas-jelasnya semuanya. Ya, meskipun ini sudah terlalu lama ya, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah cukup lama. Tapi kalaupun nanti mendadak ya, ada rekaman CCTV-nya, bagi saya secara utuh itu juga menjadi pertanyaan. Berarti selama ini kemana? Disimpan di mana? Soalnya apa? Disebut-sebut ada 3 CCTV yang ada ya. CCTV yang berasal dari 2 minimarket yang ada di sana dan juga CCTV yang berasal dari jalan. Artinya apa? Artinya memang dari dulu ada CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Dan kenapa dibukanya juga baru sekarang dan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi saya sih mendorong ya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya. Canggih polisi itu kalau mau ya gitu ya. Tapi juga kenapa misalnya baru kemarin juga dilakukan lagi rekonstruksi ulang gitu atau malah disebutnya prarekonstruksi. Kemudian ketika dilakukan rekonstruksi, kenapa orang-orang yang ada di dalam minibus HIS itu yang itu disebut adalah para pelakunya, kenapa tidak dikeluarkan dan kenapa hanya di dalam mobil saja, kemudian mungkin mereka hanya nunjuk-nunjukkan kejadiannya, kenapa tidak transparan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sejumlah kendaraan roda 4 berplat B dan D yang diduga merupakan mobil dari Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat tiba di Polres Cirebon Kota. Diduga kuat memang Ibtu Rudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa. Akan tetapi berdasarkan pemantauan kami ini memang ada satu nama yang memang diperiksa kemarin oleh pihak Propam Mabes Polri, yakni Kompol Galih Wardani yang mana merupakan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 atau saat kasus kematian ini terjadi. Serta terkait juga dengan adanya dugaan penyiksaan yang didapatkan oleh para terpidana pada saat proses penyelidikan ini berlangsung juga. Ini kami juga masih mencari konfirmasi apakah kemudian ini menjadi salah satu materi yang diperiksa oleh Propam Mabes Polri terhadap para penyidik ya pada tahun 2016. Sehingga menimbulkan polemik atau persepsi masyarakat ya, yang mencurigai bahwa dulu kasus 2016 itu tidak ditangani secara baik. Ya. Dalam tanda ini hanya direkayasa lah.
Bagaimana kita membuktikan ini? Oh, harus ada ahli-ahli yang khusus. Makanya kita bilang untuk pembuktian seperti ini itu panjang, didalamin dulu. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya tentunya tim lengkap. Tim Inavis dari Mabes Polri turun, tim dari mana turun, tim forensik turun, bahkan dari rumah sakit juga turun. Itu dulu kalau mau dikerjakan perkara ini menjadi perkara yang valid untuk disidangkan. Ini kalau ada yang nggak benar, ya langsung di pra-peradilan atau lapor ke Propam atau Komnas HAM dan sebagainya. Ya itu keterangan Saka, itu harus dibuktikan benar nggak dia melakukan penyiksaan. Dia harus benar-benar justru dia yang harus benar-benar dieksplorasi. Benar nggak sih penyidikan itu dilakukan dengan cara penyiksaan? Kalau itu terbukti benar, harus disidangkan juga orang yang atau penyidik yang melakukan penyiksaan itu. Dilaporkan ke Propam, walaupun kejadian 8 tahun yang lalu. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, disampaikan juga. Kalau memang di tes psikologis memang apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dia disiksa itu benar, ya berarti kan dia korban juga. Korban dari salah prosedur dalam penyidikan. Kalau ada versi yang beda, kasih tahu pada penyidik. Kalau menurut klien saya harusnya begini. Nanti akan dibikin berapa versi. Versi menurut penyidik begini, versi menurut tersangka begini, versi menurut korban ini begini. Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi persnya bersama Rasman Nasution sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu. Itu semua hoaks. Yosi ini menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina yang bernama Wasnadi. Kalau saya nggak salah ya, Wasnadi kan. Dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki, Pak Rudiana. Sedangkan ibunya Vina almarhumah itu sedang menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Jadi pada saat 2016 itu ibunya Vina itu tidak ada di Indonesia. Kalau begitu secara legal standing kuat. Dia menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki. Clear. Dan itu tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini ayahnya. Suruh aja bapaknya si Vina itu bicara, Pak Wasnadi. Benar tidak Anda memberi kuasa kepada saudara Yosi Ahdian? Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya, untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Bukti yang kedua, gelar perkara khusus di Polda Jabar itu yang datang, itu yang hadir mewakili korban adalah Yosi Ahdian. Dan dia bertemu dengan 5 pengacara tersangka pada waktu itu yang bernama Jogi Nainggolan. Bahkan dia sempat berdebat dengan saudara Titin. Titin ini pengacaranya Saka, anak di bawah umur yang divonis 8 tahun dan sudah keluar. Perdebatannya itu waktu itu dia meributkan
putusan hakim yang 8 tahun. Tapi dia tanya, kenapa kok sekarang malah yang diributkan salah tangkap? Kita mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Pak Hotman Paris 911 beserta tim 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.